Oke, boleh dinyamain ya duduknya. Nyaman aja. Oke. Gimana tadi perjalanannya di sini, lancar? Alhamdulillah, agak macet sedikit. Agak macet ya. Tapi nggak hujan kan ya? Enggak, cuma udah mendung Oh, doang. udah mulai mendung ya. Sebelum kita mulai konseling-konselingnya, mungkin perkenalan dulu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Irafiati. Di sini saya berperan sebagai konseling. Boleh diperkenalkan mana? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Risa. Aku mahasiswa juga, mungkin masih tingkat bawah. Oke, kalau boleh tahu konseling di sini saya dari siapa? Aku tahu di catatan IG ya, kan kita Bertuaran ya ya. gitu, kita saling follow, terus kayak aku tuh tertarik gitu loh buat konseling sama kakaknya gitu. Oke, hari ini bajunya sangat rapi ya. Kalau boleh tahu habis dari mana atau mau kemana? Hari ini tuh kebetulan habis kuliah sih, jadi kayak baru pulang kuliah gitu, jadi sekalian untuknya tuh udah beres gitu. Jadi habis kegiatan kuliah ya, jadi habis kuliah kesini buat konseling ya. Oke, di sini baru pertama kali konseling atau pernah konseling sebelumnya? Pertama kali sih kebetulan, makanya aku penasaran gitu, soalnya kan pertama kali. Baik, jadi ini pertama kali konseling ya tadi. Oke, di sini saya izin menjelaskan ya apa itu konseling. Tapi lupa apa aku proses Bantuan dari saya proses dari konseling untuk klien. dari konselor untuk klien. Yang awalnya enggak, yang awalnya negatif. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses penyelesaian masalah bantuan gitu ya dari konselor untuk klien dari saya Anda. Yang dimana yang masalahnya itu awalnya itu negatif menjadi positif. Nah di sini ada dua peran ya. Yang peran pertama saya sebagai konselor dan Anda sebagai konselor atau klien. Oke, di sini juga ada 3 asas ya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana apapun pembicaraan kita selama sesi konseling ini berlangsung akan dijaga kerahasiaannya. Jadi tidak akan bocor gitu kepada pihak manapun. Yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseling harus sama-sama terbuka gitu ya dalam sesi konseling ini agar proses konselingnya berjalan dengan lancar. Yang kali ada asas kesukarelaan. Di sini Anda mengikuti sesi konseling ini atas keinginan sendiri gitu ya, kesukarelaan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, betul? Apakah dapat dipahami? Ya, dari kami. Oke. Di sini juga saya izin merekam ya untuk keperluan tugas saya yang akan melihat hanya supervisor saya dan dosen pembimbing saya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Saya juga izin mencatat hal-hal penting ya selama sesi konseling berlangsung. Oke, saya sudah membaca ya impact info yang ada itu. Boleh dijelaskan kembali, diceritakan kembali permasalahan yang sedang Anda alami. Oke, jadi mungkin dari awalnya dulu ya. Mungkin sekitar kurang lebih 80 tahun yang lalu. Jadi kan jadi aku tuh baru ketemu lagi sama seorang yang aku kenal gitu di
ketemu lagi nih di kantin sebuah univ sebuah universitas. Aku ketemu lagi sama dia tuh kayak 2 tahun di atas aku gitu, kayak kakak tingkat itu berarti ya. Kayak aku ketemu lagi sama dia dan pada saat itu pun nggak ada kepikiran bakal kayak ada hubungan gitu. Terus kayak dia tuh kayak menyapa aku awalnya, dia walaupun aku yang duluan kayak tahu gitu, tapi kan aku takut itu dia tuh gak kenal aku. Jadi kayak aku tuh gak apa sih, gak menyapa lah, jadi dia yang menyapa aku. Dia tuh menyapa aku terus kayak oh hai gitu, nah gitu doang. Terus tapi kayak gak lama dari itu dia tuh ada ngechatting aku di sebuah kayak platform media sosial di IG gitu lah, kayak DM gitu, kayak nanyain kabarnya gimana gitu kan, nanyain kabarnya gimana. Terus kayak aku ngejawab lah biasa. Terus kayak gak lama tuh kita lewat WA chattingan gitu. Nah, terus gak lama dari situ udah tuh gak deket lagi, jauh dulu. Nah di pada akhir tahun tuh. Nah, terus ada satu momen di mana itu kayak deket lagi sama dia tuh gitu. Nah terus udah gak lama tuh pacaran biasa aja, kayak gak kelihatan dia tuh bakal kayak gitu bakal ngelakuin satu hal yang misalnya bikin aku tuh kayak gini sekarang gitu. Dia baik, perhatian, gimana lah selayaknya cowok perhatian gitu ke ceweknya gitu. Nah tapi ada suatu momen dimana kayak aku tuh marah, nah dan dia pun marah balik. Nah itu tuh pertama kalinya dia kayak gitu marah balik ke aku gitu. Kayak nah, dan disitu pun dia tuh kayak udah mulai berubah. Nah gak lama dari situ tuh dia tuh kayak mulai bohong gitu loh ke aku. Kayak misalnya aku kan lihat dia, aku kan pegang media sosialnya, aku tuh kayak lihat dia ini apa kayak jalan sama cewek lain gitu. Dan itu pun gak bilang ke aku gitu. Aku taunya dia tuh di rumah atau nggak kerja, soalnya dia aja gak ngabarin aku gitu. Dan dari situlah kayak aku tuh mulai muncul kayak nangis setiap hari gitu. Kayak kok aku digini sih gitu, kayak kok berubah sih, dari dia berubah aja aku tuh udah sering nangis gitu loh. Jadi kayak sering ngerasa kayak aku gak pantas diginiin gitu. Kayak dan dari situ tuh dia jalan sama cewek lain. Nah udah mulai kayak sering tuh nangisnya, sering kepikirannya, kayak semuanya aku lupain, sampai kayak tugas-tugas lupa, mungkin seharian tuh diem di kamar gitu. Nah puncaknya tuh saat ketahuan selingkuh sih kayak misalnya. Jadi kayak itu yang membuat wah aku tuh ke trigger gitu, kayak kok bisa ya gitu, kayak udah diselingkuhin, kayak udah sebelum pacaran waktu masih pacaran pun kayak udah sering nangis, ditambah lagi sekarang digini. Wah jadi kayak mungkin itu yang membuat aku tuh trauma, kayak terutama sih gak terima digini. Aku tuh gak terima digituin, terus tuh kayak sakit hati sih, kayak gak jadi diri aku tuh kayak apa mungkin aku gak pantas ya buat orang, jadi ngerasa rendah diri gitu, kayak mungkin gak percaya diri lagi. Jadi terus kayak menganggap mungkin semua cowok pun akan sama kayak gitu. Jadi terlalu resah, aku tuh jadi kayak berlebihan rasanya, jadi buat orang lain jadi gitu. Oke, jadi Anda di sini merasa ketakutan gitu ya, dan mempunyai rasa trauma, ketidakpercayaan lagi gitu terhadap laki-laki mungkin ya khususnya. Oke, jadi yang Anda rasakan selain perasaan trauma itu, apa ada hal lain lagi? Mungkin kayak takut buat punya uang lagi, trauma, takut. Terus kayak sering masih sedih sih, kayak kalau lihat dia bahagia sama pacar barunya. Jadi masih sering tertrigger gitu ya kalau keinget hal atau sesuatu yang ada hubungannya dengan laki-laki itu gitu ya. Kalau boleh tahu,
triggernya tuh dalam hal-hal apa? Kayak misalnya ini kan suka lewat tuh, walaupun aku udah kayak ngeblok semua sosmednya, tapi ceweknya suka lewat itu kayak ya di Apple itu biasa di TikTok gitu yang lewat. Nah itu pun buat aku trigger sih, kalau misalnya lihat dia sama yang lain pun buat aku trigger. Kalau nggak lihat dianya kayak dianya bahagia, trigger sih buat aku kayak kok bisa dia bahagia di atas penderitaan gitu sih. Kayak jadi hal-hal yang bisa membuat trigger itu postingan-postingan dari pihak si ceweknya mungkin ya yang masih sering lewat gitu ya, dan ketika melihat postingan itu Anda masih merasa sakit hati, trauma gitu ya, kayak mungkin masih tidak percaya gitu ya kok bisa ya kayak dia melakukan hal jahat seperti itu gitu ya. Dan dia bisa bahagia. Kalau boleh tahu tujuan Anda datang konseling ke saya itu apa? Kayak kalau tujuan sih mungkin aku pengen kayak lebih bisa percaya diri lagi ya, kayak lebih ngelupain si trauma itu, sembuh sih mungkin dari trauma itu. Kalau lupa mah pasti gak bisa ya, ada pasti ingat gitu, tapi mungkin aku sembuh gitu, bisa kayak lagi nerimain semua mungkin yang terjadi dalam hidup aku. Oke, jadi tujuannya mungkin lebih menerima gitu ya apa yang emang udah terjadi kepada kamu dan sembuh gitu ya dari perasaan trauma, dari perasaan jadi ketidakpercaya diri gitu ya, terus rasa jadi apa overthinking mungkin ya, pasti ada perasaan overthinking atau juga kepercayaan kepada laki-laki teh jadi kayak biasa lagi gitu ya. Oke. Sejak kejadian itu apa yang paling sering Anda rasakan? Kayak nangis tiba-tiba sih, masih sering nangis, masih sering sedih, murung gitu, kayak masih keingetan. Ya, jadi sejak kejadian itu mungkin Anda merasakan sedih gitu ya, murung, sedihnya tiap hari kayak sedih sampai nangis atau cuma sedih kayak ketika Sampai nangis kayak kalau kadang pikiran kayak jadi kayak nggak setiap hari nangis, ada saat momen dimana kayak mungkin nangis sama kepikiran doang. Kalau kondisi itu yang tadi kamu rasakan gitu, yang nangis, sedih gitu, tetap kamu rasakan sampai sekarang gitu, apa dampaknya kepada diri? Aku sih lebih mungkin kayak akunya mungkin ya kelihatan sama orang tuh gak ceria lagi, dampaknya kelihatan akunya nggak ceria, akunya kayak kelihatannya tuh gak bahagia mungkin kayak gitu, terus akunya kayak tertekan gitu mungkin. Kalau untuk masalah jadi kayak kamu kan sekarang tadi lagi kuliah ya, jadi ada nggak dampak ke perkuliahan kamu, jadi misalnya nggak fokus atau apa? Iya sih, kayak kadang nih ada di kelas ada suatu momen yang membuat aku tergerak nangis, aku tuh di kelas tuh gitu kayak kalau dampaknya ke perkuliahan aku sih kayak cepat tiba-tiba nangis di kelas, kalau enggak kayak kadang biarin tugas buat nangis gitu. Ya, jadi dampaknya selain kayak tadi menjadi murung gitu ya yang dilihat orang-orangnya, ada juga Anda menjadi tidak fokus untuk kuliah ya, kayak di kelas bisa jadi tiba-tiba nangis, terus juga tugasnya harus diselesaikan tapi malah terbelangkai gitu, nggak dikerjakan karena merasa sedih gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung ke ini ya. Di sini ada beberapa kertas kosong ya. Kertas kosongnya bisa kamu isi gitu ya, berapapun terserah. Sesuai isinya itu adalah nilai-nilai yang bisa membuat kamu berubah ke depannya. Misalnya kayak dengan kamu tuh bakal berubah, kamu tuh bisa jadi kayak nggak sedih lagi kalau kamu tuh mempunyai motivasi. Nah, jadi kamu nulis motivasi di sini. Apakah bisa dipahami? Harus berapa? Bebas.
Oke, di sini Anda menulis 5 nilai penting ya yang membuat Anda bisa merubah ke depannya. Yang pertama, izin membacakan ya. Yang pertama ada yang pertama ada Berkembang. ini ada berkembang, bahagia, semangat, percaya diri, dan tanggung jawab. Oke. Bisa dijelaskan satu-satu kenapa Anda memilih 5 dari nilai-nilai ini? Boleh yang pertama tanggung jawab, kenapa Anda memilih tanggung jawab? Kenapa sih aku pilih tanggung jawab ya? Karena kan aku tuh bertanggung jawab atas hidup aku sendiri. Nah jadi harusnya aku tuh jangan membiarkan kayak hal-hal yang buat aku sedih tuh masuk ya ke diri aku gitu. Kayak harusnya aku tuh mencegah semua itu agar tidak terjadi gitu. Tapi ya jadi aku tuh intinya harus bertanggung jawab lah atas diri aku sendiri gitu. Harusnya aku membuat diri aku tuh gimana sih buat untuk sebahagia mungkin gitu. Oke, jadi Anda memilih tanggung jawab, harusnya Anda tuh tahu mungkinnya tanggung jawab untuk diri sendiri yang kayak tadi yang harus membuat diri sendiri bahagia gitu ya, tidak stuck terus-terusan kayak di trauma, sedih gitu ya, ataupun ke trigger gitu ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan mantan Anda ya. Oke, yang kedua ada percaya diri. Kenapa Anda memilih percaya diri? Kenapa aku percaya diri? Karena kan kalau gak percaya diri, nah aku tuh gak bakal bisa berubah. Kan aku tuh hilangnya kepercayaan diri aku kayak udah menghilang kepercayaan diri ke orang lain tapi ke diri sendiri. Nah jadi aku tuh hilang kepercayaan diri karena aku mungkin merasa minder ya kan diselingkuhin tuh, berarti kan dia tuh nyari yang gak ada di aku. Jadi aku tuh hilang tuh kepercayaan diri aku tuh, berarti dia tuh nyari yang lebih dari aku. Jadi ya mungkin dengan percaya diri aku bisa kayak buat kayak bangkit lagi. Jadi Anda memilih percaya diri untuk bisa bangkit lagi gitu ya, untuk tidak terus-terusan mikir kalau Anda tuh memang ada kurangnya gitu ya, karena emang sebelumnya mantan Anda tuh kayak Anda tuh mikir gitu ya, karena di dampak dari perbuatan mantan Anda tuh Anda tuh jadi mikir kalau diri Anda tuh kurang gitu ya. Nah, jadi Anda harus percaya diri untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu ya. Oke, yang selanjutnya ada semangat. Kenapa Anda memilih semangat? Kenapa semangat? Karena kalau akunya nggak semangat buat kayak nyembuhin trauma ini, ya akunya nggak bisa nyembuhin gitu sampai kapanpun. Kalau diri akunya kayak males, kayak murung terus nggak semangat, nggak pengen untuk berubah tuh ya nggak akan ada sih perubahan itu di diri aku. Jadi Anda menyadari gitu ya, nilai dari semangat itu sangat penting karena itu untuk bisa membangkitkan Anda gitu, untuk berubah gitu yang dari awalnya negatif menjadi positif ya. Oke, yang selanjutnya ada bahagia. Mengapa Anda memilih bahagia? Bahagia. Kenapa sih? Karena ya jadi ya perubahan ini untuk apa sih ya, untuk aku bahagia ke depannya gitu. Aku bisa mungkin mempunyai hubungan yang baru lagi, bisa bahagia sama orang lain lagi, gak terus-terusan stuck di orang lama gitu. Jadi kenapa aku pilih nilai bahagia ya, karena bagaimanapun juga akhir dari proses penyembuhannya adalah aku menjadi bahagia. Oke, jadi Anda memilih nilai bahagia karena Anda menyadari gitu ya, kalau sekarang kan Anda masih stuck ya di perasaan sedih, di perasaan trauma gitu. Terus Anda juga menyadari kalau kedepannya Anda itu harus bahagia gitu ya. Oke. Yang terakhir ada apa? Maaf ini Berkembang. berkembang. Kenapa berkembang ya? Karena
berkembang jadi pribadi yang mungkin lebih baik. Oke, jadi Anda memilih berkembang karena Anda tidak bisa terus-terusan kayak seperti ini ya, kayak sekarang trauma gitu. Terus jadi apa, malas mengerjakan tugas, ketrigger terus gitu ya. Nah, jadi Anda harus berkembang gitu ya untuk kedepannya, untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Ya. Oke, dari kelima nilai ini kalau boleh tahu ada nggak yang sudah diterapkan di sehari-hari? Mungkin semangat ya. Oke, jadi Anda sudah menerapkan ya nilai semangat di kehidupan sehari-hari. Berarti sekarang waktu Anda menerapkan nilai semangat itu apa yang Anda rasakan? Enggak itu sih, kayak enggak terlihat murung gitu, soalnya kan akunya kelihatan dilihatnya ceria, semangat gitu. Jadi yang aku rasain kalau semangat tuh ya di diri akunya tuh positif gitu, positif vibes gitu. Oke, jadi ketika Anda menerapkan nilai semangat ya, Anda jadi lebih ceria, lebih kayak suka senyum, gitu, bahagia. Jadi Anda juga menyebarkan positive vibes gitu daripada yang awalnya murung gitu, Ya, negatif kan kalau negative gitu. vibes. Ya. Oke. Nah, menurut Anda dari kelima nilai ini, nilai mana aja yang paling penting yang bisa merubah Anda ke depannya? Semangat, sangat percaya diri. Oke, jadi menurut Anda yang bisa mengubah masalah Anda dari negatif ke positif itu adalah semangat dan percaya diri ya. Boleh dijelaskan alasannya kenapa semangat dan apa tadi itu percaya diri itu? Kenapa aku pilih semangat ya, karena kalau akunya nggak ada keinginan untuk berubah, untuk semangat tuh ya nggak akan berubah kapanpun gitu. Kalau untuk semangat, nah kalau untuk percaya diri ya, kalau akunya nggak percaya diri untuk berubah ya gimana mau berubah gitu. Jadi harus adanya semangat dan kepercayaan diri. Oke, Anda memilih semangat tadi karena kalau tidak ada semangat atau kemauan mungkin ya, kemauan kayak untuk berubah gitu dari diri sendiri itu tuh kayak nggak akan percuma gitu ya, bakal terus-terusan stuck di perasaan negatif itu gitu ya. Kalau untuk apa tuh itu percaya diri ya, untuk percaya diri tadi Anda penting ya, karena jika Anda tidak percaya diri untuk bisa berubah maka tidak akan bisa gitu, tidak akan bisa mengubah dari yang negatif ke positif ya. Oke, bagus ya dari 5 nilai ini. Mungkin kedepannya seminggu kemudian Anda bisa apa bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, saya akan memberikan homework ya untuk seminggu ke depan. Homeworknya adalah jadi nanti Anda tulis ya di kayak bisa dibebas aja di buku gitu atau kayak nulis diary gitu. 6 nilai ini apakah sudah dikerjakan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tulis 6 nilai ini dan pinggirnya gitu Anda tuliskan apa yang Anda rasakan ketika Anda menerapkan ke 6 nilai ini di kehidupan sehari-hari Anda. Oke, apakah sudah mengerti? Oke. Nanti tugasnya bawa ya di sesi kedua ya, sesi kedua seminggu kemudian ya, tugasnya bawa dan mungkin sesi pertama ini sudah beres gitu ya. Anda juga sudah bagus gitu ya, udah ada keinginan untuk konseling itu kan udah bagus ya, keinginan diri Anda sendiri gitu tuh datang konseling itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Kan ada orang yang emang nggak pengen berubah, pengen tuh stuck gitu di sana terus jadi gak ada usaha gitu ya dalam dirinya gitu. Kalau Anda udah bagus gitu, udah mau ada usahanya gitu. Oke.